بآيات من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari yang mulia ini seputar surat Al-Kahfi. Surat yang dianjurkan atau disunnahkan umat Islam membacanya pada hari Jumat atau malam Jumat. Sampai Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab dianjurkan atau disunnahkan kita membaca surat Al-Kahfi di malam hari Jumat atau pada hari Jumat. Dan beliau menyebutkan hadis Rasulullah tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa kaitannya di antara surat Al-Kahfi dan Dajjal? Atau apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi sehingga Rasulullah menganjurkan umatnya agar mereka membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat? Kita harus mengetahui dulu bahwa surat Al-Kahfi adalah surat Makkiyah. Arti daripada surat Makkiyah bukan yang turun di Makkah. Madani yang turun di Madinah, tidak. Ini salah satu pendapat ulama, tapi ini masih pendapat lemah. Pendapat yang kuat adalah yang dimaksud dengan ayat Makki adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Jelas? Makki adalah ayat yang turun sebelum, karena banyak ayat turun di luar kota Makkah dan Madinah. Apa kita namakan ayat lain? Tidak, hanya cuma dua dalam Al-Quran, ayat Makki dan ayat Madani. Ayat Makki yang turun di sebelum hijrah dan ayat Makki yang turun sesudah hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Makki kebanyakan berbicara tentang, ada ciri-cirinya, berbicara tentang akidah, tentang Allah, karena ini sebelum hijrah Rasulullah. Allah masih menanamkan akidah di antara atau di hati umat Islam. Kemudian ayat Madani yang turun sesudah hijrah, ayat tersebut banyak cerita tentang syariat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, karena puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah dan lain sebagainya. Maka Makki artinya ayat yang turun sebelum hijrah, Madani ayat yang turun sesudah hijrah. Jumlah ayat surat Al-Kahfi 110. Berapa jumlahnya? 110 ayat. Nama surat Al-Kahfi disebut surat Al-Kahf atau Ahlul Kahfi atau Ashabul Kahfi. Al-Kahfi itu artinya gua. Ashabul Kahfi artinya penghuni gua, atau Ahlul Kahfi penghuni gua juga. Surat tersebut dinamakan dengan Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi, penghuni gua, karena surat tersebut mencakup dan menceritakan di dalamnya banyak fitnah-fitnah yang terjadi dan menimpa diri kita di dunia. Pertama adalah fitnatul mal, fitnah harta. Yang kedua adalah fitnatus sultah, fitnah kekuasaan, jabatan. Yang ketiga adalah fitnatul ilm, fitnah ilmu. Yang keempat adalah fitnatud din, fitnah dalam agama. Maka surat tersebut dinamakan dengan Ashabul Kahfi atau penghuni gua, sedangkan ada fitnah-fitnah lain karena yang menimpa diri mereka adalah fitnah terbesar yang menimpa diri seorang muslim adalah fitnah tentang agama. Fitnah harta, tahta, wanita, kalah semuanya terhadap fitnah agama. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita ingat, beliau kalau mendapat musibah, beliau memuji Allah. Kalau kita berbeda, beliau memuji Allah. Kenapa? Kata beliau, Alhamdulillah ala annaha lam takun fi dini. Segala puji bagi Allah karena fitnah ini, musibah yang menimpa diri saya ini tidak terjadi pada agama saya. Masih urusan harta, masih urusan kekuasaan, masih urusan anak, masih urusan
dan sebagainya. Tapi beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena fitnah ini tidak menyembah agama saya. Masih urusan-urusan yang lain. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan sanadnya sahih, barang siapa membaca surat Al-Kahfi kama nazalat, sebagaimana diturunkan oleh Allah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Min maqamihi ila Makkah, dari tempat tinggalnya sampai ke Makkah. Kemudian ada hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa menghafal 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi, dan ada riwayat lain mengatakan akhir surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Ada riwayat 10 ayat pertama, ada riwayat 10 ayat terakhir. Akan terlindungi, akan terjaga, terpelihara daripada fitnah Dajjal. Sampai Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan Dajjal, bacakan di hadapannya 10 awal surat Al-Kahfi. Tapi lebih bagus kita jangan bertemu dengan dia. Jangan bertemu dengan dia, berbahaya. Karena tidak ada fitnah daripada Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat melebihi daripada fitnah Dajjal. Karena dia membawa banyak perkara yang samar, yang tidak jelas. InsyaAllah suatu waktu kita bahas tentang fitnah Dajjal dan ciri-ciri Dajjal, dari mana dia muncul dan di mana akan dibunuh dan siapa akan membunuhnya, dan tempat-tempat yang akan dimasuki oleh Dajjal. Dan di situ dibahas luas oleh para ulama. InsyaAllah suatu waktu kita membahasnya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya beliau, dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, man qara'a awal surat Al-Kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sih. Barang siapa membaca awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahfi, akan menjadi cahaya dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya. Wa man qara'aha kullaha, ini baca awal dan baca akhir. Dan barang siapa membaca seluruh surat Al-Kahfi 110 ayat, maka akan menjadi cahaya di antara dia sampai ke langit. Perhatikan betapa banyak pahala yang kita tinggal, cahaya yang Allah anugerahkan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kecocokan atau ada hubungan di antara awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan surat Al-Kahfi dengan firman Allah, alhamdulillahi alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Pertama disebut oleh Allah di ayat pertama adalah tentang Al-Qur'an. Dan diakhiri di dalam surat Al-Kahfi ayat 109, ayat 110 berikutnya, ayat 109 berbicara tentang Al-Quran. Kata ulama, karena surat ini berbicara tentang fitnah, maka ada kecocokan atau ada hubungan. Allah mulai awal surat Al-Kahfi dengan Al-Quran dan diakhiri dengan Al-Quran, bahwasannya yang akan menyelamatkan diri kita dari fitnah adalah Al-Quran, firman Allah. Maka sekarang kita lihat fitnah kita dimanapun ada. Fitnah syahwat, fitnah syubhat terjadi di mana-mana. Karena kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, inti daripada pembahasan surat Al-Kahfi ini, surat Al-Kahfi berbicara tentang fitnah dan apa yang menyelamatkan diri kita daripada fitnah. Rasulullah bersabda, ma anzalallahu min da'in illa lahu dawa. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Maka di dalam surat Al-Kahfi diceritakan fitnah dan diceritakan juga obatnya. Apa yang akan menyelamatkan diri kita daripada fitnah tersebut. Ada 4 pokok asasi atau utama di dalam surat Al-Kahfi. Pertama adalah fitnatuddin. Cerita pertama di dalam, kisah pertama di dalam surat Al-Kahfi adalah fitnah tentang agama. Tentang anak-anak muda, dikatakan bahwa ini anak-anak raja, anak-anak kaya. Dikatakan mereka beriman atau di atas agama Nabi Isa alaihissalam. Dan hidup di zaman seorang raja yang bernama Dakius atau Dakanius. Di
kota namanya Afsus atau Taratus atau Tarasus. Ini kota mereka dulu. Anak-anak muda tersebut tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Nanti kita akan mengetahui kenapa mereka enggak disebut namanya dalam Al-Quran. Pertama adalah fitnah anak-anak muda yang melarikan diri ke salah satu gua agar menyelamatkan agama mereka. Karena pada waktu itu mereka mendapatkan tekanan dan intimidasi daripada raja tersebut. Mereka sampai dihalangi untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang sudah ada. Betul? Itu sudah ada dari dulu, bukan baru lahir sekarang. Sudah ada dari dulu. Mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan ancaman, mereka mendapatkan hukuman jika mereka ingin mempertahankan agama mereka. Akhirnya mereka lari meninggalkan kota tersebut, lalu mereka bersembunyi di salah satu gua. Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai ayat 24 atau 26. Kemudian yang menyelamatkan kita daripada fitnah tersebut adalah bersahabat dengan orang-orang saleh. Dan kita harus ingat akhirat dan senantiasa membaca Al-Quran dan mentadaburi artinya. Dan ini yang menyelamatkan kita daripada fitnah agama. Terdapat dalam ayat 27, 28 dan 29 surat Al-Kahfi. Yang kedua adalah fitnah harta. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun. Ternyata dia tidak menjaganya, malah dia sombong. Bahkan dia mengatakan bahwa ini enggak akan hilang, enggak akan rusak tanaman saya. Kebun saya ini bahkan akan kekal dan abadi. Diingatkan oleh sahabatnya, jangan lupa yang menganugerahkan nikmat kepadamu. Malah dia ingkar, akhirnya dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Sesudah itu dia menyesal, tapi penyesalan yang tidak ada manfaatnya, karena sudah terjadi bencana dan hukuman Allah untuknya. Kemudian para jemaah, itu terdapat di dalam ayat 32 sampai ayat 44 yang akan melindungi dan menjaga kita daripada fitnah harta. Pertama, harus memahami hakikat dunia, bahwa dunia ini tidak akan kekal abadi. Untuk siapapun, sampai baginda Rasulullah Muhammad yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau SAW. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wafat dan mereka juga akan wafat meninggal dunia. Masa kekasihnya Allah wafat menghadap Allah, masa kita akan diberi abadi atau kekal di atas muka bumi. Maka pertama harus memahami hakikat dunia. Yang kedua, agar terhindar daripada fitnah harta, harus kita menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan akhirat. Dan itu terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat dan ayat 46. Fitnah ilmu, fitnah pengetahuan. Allah ceritakan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Terdapat dalam ayat 60 dan sampai ayat 82. Kemudian para jemaah, fitnah yang menimpa Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, karena Nabi, bagaimana diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, Nabi Musa sedang khatib di Bani Israel. Kemudian beliau ditanya, man a'lam ahlil ard, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Nabi Musa karena seorang nabi mendapatkan wahyu, wajar beliau langsung mengatakan, ana, saya yang paling alim. Maka Allah ingin memberitahukan bahwa ada lebih alim lagi. Kalau merasa diri anda alim, ada lebih alim lagi. Kalau merasa diri anda bodoh, ada lebih bodoh lagi. Maka coba perhatikan, Nabi Musa merasa bahwa dirinya paling berilmu karena ini nabi. Wajar beliau seorang nabi mendapatkan wahyu. Tapi Allah kasih tahu ada lebih alim dari kamu. Pergilah ke tempat ini, atau disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, kemudian nanti akan engkau berjumpa dengan seorang saleh, Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Musa belajar kepada beliau. Pelindung daripada fitnah ilmu adalah kita harus tawadhu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tawadhu akhlak kita. Ma tawadhu'a 'abdun lillah illa rafa'ahu Allah. Ada hadis Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang tawadhu, merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, jangan tertipu dengan ilmu yang kita miliki.
Belum tentu ilmu kita yang kita miliki itu yang paling cerdas di antara semua orang. Pasti ada lebih alim, ada lebih cerdas, ada lebih pintar. Maka jangan kita tertipu dengan ilmu yang kita miliki, jangan kita sombong, dan harus kita senantiasa tawadhu. Yang terakhir adalah fitnah kekuasaan, fitnah jabatan. Kisah seorang raja yang salih, seorang raja yang salih, namanya Dzulqarnain. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi dari ayat 83 sampai ayat 89. Pelindung daripada fitnah sulta kekuasaan, seorang raja yang menguasai sudah keliling dunia dengan kekuasaan dan ilmu yang Allah berikan kepadanya, ternyata dia tidak tertipu dengan apa yang Allah berikan, tapi malah dia manfaatkan, bahkan bantu orang lain. Pelindung daripada fitnah kekuasaan, jabatan, dengan ikhlas amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus kita senantiasa ingat akhirat. Terdapat dalam ayat 103 dan ayat 104. Ada faidah-faidah di dalam surat Al-Kahfi. Penggerak utama daripada seluruh fitnah yang saya sebutkan, 4 fitnah ini, fitnah harta, fitnah agama, kemudian fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan. Semua penggerak daripada utama daripada fitnah-fitnah tersebut adalah iblis. Tadi saya sebutkan surat Al-Kahfi, jumlah ayatnya berapa? 110. Ayat ke-50 di situ ada iblis. Berarti di tengah-tengah suratnya penggerak utama daripada fitnah, di tengah dua fitnah kanan dan dua fitnah kiri adalah penggerak utama adalah siapa? Iblis. Maka ingat, penggerak utama setiap fitnah terjadi di muka bumi pasti karena iblis. Sampai Allah berfirman, "Ya bani Adam la ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan kalian sekali-kali menyembah syaitan, karena ini adalah musuh nyata buat kalian. Sampai Allah katakan, "La tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat tersebut terjadi semua cara berdakwah, mengajak orang lain dengan tahapannya macam-macam. Pertama, anak-anak muda yang mendakwahi, mengajak seorang raja untuk bisa kembali kepada Allah. Ini dakwah anak-anak muda kepada orang yang lebih tua, bahkan orang yang punya kekuasaan. Ini cara dakwah pertama. Yang kedua, sahibun yad'u sahibah. Seorang sahabat mengajak sahabatnya lain agar dia ingat nikmat Allah dan ingat Allah yang anugerahkan nikmat kepada dia. Orang yang punya 2 kebun diingatkan sama sahabatnya, tapi ternyata sahabatnya itu menolak. Yang ketiga, muallimun yad'u tilmid. Seorang guru mendakwahi, mengajarkan seorang murid. Nabi Khidir menjadi guru untuk Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang guru mengajarkan dan mendidik seorang murid. Yang terakhir adalah malikun yad'u ra'iyatah. Seorang raja, Dzulqarnain, mengajak rakyatnya agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa anak-anak muda para penghuni gua tersebut mereka tidak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Qur'an? Karena cerita ini bisa terulang berkali-kali di dunia. Maka Allah mengatakan, kalau Allah sebutkan nama berarti cerita itu tidak akan terulangi. Berbeda dengan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan, maka itu pasti akan terjadi berkali-kali, berulang-ulang. Sekarang coba perhatikan, yang punya kekuasaan, intimidasi ulama, tekan ulama, menghina ulama, dan seterusnya itu ada terjadi, betul? Maka inilah akan terjadi, orang yang punya agama akan melarikan diri agar menyelamatkan agamanya kemanapun bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan terjadi berulang kali. Kenapa Allah sampai sebut Nabi Isa dan Sayyidah Maryam dalam Al-Quran? Kenapa enggak didiamkan, enggak dibiarkan saja begitu? Karena kisah Nabi Isa tidak akan terulang lagi. Hanya cuma sekali saja. Seorang manusia lahir dari ibu tambah ayah. Maka yang tidak akan terulang, maka Allah sebut namanya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama dia, cuma gelar diberikan kepada seorang penguasa zalim di Mesir waktu itu. Maka semua orang yang berkuasa dinamakan Fir'aun.
Maka dinamakan apakah dia Ramses kedua atau dan seterusnya, atau Ramses yang ke-12 dan seterusnya, kita tidak ada. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kisah seperti Fir'aun, seorang raja yang zalim yang akan mengajak rakyatnya menyembah dirinya atau berkuasa dan menyuruh semua orang taat kepada dia, itu pasti akan terjadi di setiap zaman, setiap waktu. Coba lihat Suriah, seorang raja, seorang penguasa, seorang presiden mempertahankan kekuasaan, dan walaupun dia membunuh dan menghancurkan seluruh rakyatnya. Inilah ana rabbukumul a'la, na'udzubillah. Inilah Fir'aun perkataannya, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Itulah sekarang berkuasa orang. Dia berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi dia tidak meninggalkan kekuasaannya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang paling berhak mendapatkan kekuasaan tersebut. Maka cerita tersebut tidak akan terulang lagi, hanya kisah Nabi Isa dan Sayyidah Maryam dalam Al-Quran, seorang ibu yang melahirkan anak tanpa ayah. Maka Allah abadikan dengan satu surat Maryam. Bahkan di Injil sendiri tidak diceritakan secara detail seperti itu. Bahkan diceritakan dari kisah Imran, surat Ali Imran diceritakan sebelum Maryam lahir, sudah diceritakan. Bahkan kalau antum baca, jangan dibaca di Perjanjian Baru, Injil itu tidak diceritakan secara detail seperti itu, hanya di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, Al-Quran itu dari Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat, ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah untuk Adam, fasajadu illa iblisa kana minal jin. Semua malaikat sujud kecuali iblis, termasuk orang-orang fafasaqa an amri rabbi. Dia menjauhi, fasik, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah ingin menegur kita dengan teguran yang indah dan lembut. Allah ingin mengatakan kepada kita, aku memusuhi iblis karena tidak sujud untuk ayah kalian Adam. Jelas? Allah katakan kepada malaikat, sujud untuk Adam. Semua sujud kecuali iblis. Allah musuhi iblis. Kenapa? Karena Allah musuhi iblis. Allah ingin mengatakan kepada kita umat manusia bahwa aku memusuhi iblis karena tidak sujud kepada ayah kalian, bapak kalian adalah Nabi Adam. Dan permusuhan itu karena kalian, karena dia tidak sujud kepada Adam. Tapi ujung-ujungnya permusuhan ini malah kalian membuat perjanjian dengan iblis. Kalian mengikuti langkah-langkah iblis. Kalian buat perjanjian perdamaian dengan iblis. Maka iblis di akhirat, di dalam surat Ibrahim diceritakan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ingat ketika iblis akan berpidato, akan berkhutbah di atas mimbar dari api di neraka jahanam. Dia akan berkhutbah menyampaikan bahwa aku tidak pernah memaksa kalian mengikuti saya. Jangan menyalahkan diri saya, tapi salahkan diri kalian. Allah sudah janji kepada kalian dan saya sudah janji kepada kalian. Allah menepati janji dan saya tidak bisa menepati janji. Dia ternyata melarikan diri daripada janjinya di hari kiamat tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, apa hubungannya antara surat Al-Kahfi dan fitnah Dajjal? Sampai dikatakan Nabi, kalau ketemu Dajjal, bacakan awal surat Al-Kahfi atau akhir surat Al-Kahfi di hadapannya. Apa ini hubungannya? Kata ulama, Dajjal akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda terakhir yang paling kecil adalah munculnya Imam Mahdi. Tanda yang paling kecil hari kiamat adalah munculnya Imam Mahdi. Tanda besar hari kiamat pertama yang muncul adalah munculnya Dajjal. Kemudian ulama mengatakan munculnya Dajjal sebelum kiamat dan membawa 4 fitnah. Yang pertama adalah fitnah agama. Akan meminta dari semua manusia agar mereka menyembahnya. Maka dia akan mengaku bahwa dia adalah Rabb alam semesta. Sampai Nabi SAW mengatakan, Rabb kalian maha sempurna, maha mulia. Masa Rabb kalian buta sebelah?
Inna rabbakum laisa bi'awar. Inna dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu adalah orang yang buta sebelah mata, dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan, kemuliaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama fitnah yang terjadi adalah fitnah agama. Akan menyembah diri kita, agama kita, keyakinan kita. Aku adalah Rabb kalian. Sampai pertama dia muncul akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Karena Dajjal dalam versi Yahudi adalah Imam Mahdi mereka. Kalau kita umat Islam, Imam Mahdi adalah Muhammad ibn Abdullah. Namanya sama nama dengan Rasulullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah. Beliau keturunan Imam Hasan atau Imam Husain. Allah bersiapkan dalam satu malam. Itu Imam Mahdi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Imam Mahdi Syiah berbeda. Imam Mahdi adalah imam ke-12 dalam Syiah, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Dia masuk ke dalam salah satu terowongan Sirdab di Samarra. Samarra itu kota di Irak, di negara Irak. Maka mereka setiap tahun datang meminta tepuk tangan, nyanyi agar dia keluar. Akhirnya dia nggak keluar karena memang nggak ada orang di dalam Sirdab tersebut, di dalam terowongan tersebut. Sampai hari kiamat dia nggak bakalan keluar. Mereka mengatakan bahwa dia akan muncul di akhir zaman. Kalau Imam Mahdi menurut versi Yahudi adalah Dajjal yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah kedua adalah fitnah harta. Sampai dia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Bahkan akan menggoda orang dengan harta yang dia bawa. Maka itulah fitnah yang kedua. Persis sebagaimana fitnah yang diceritakan seorang yang punya 2 kebun. Diingatkan oleh sahabatnya tentang jangan lupa karena sudah dikasih nikmat, kamu lupa kepada Allah yang menganugerahkan nikmat tersebut, Maha memberi nikmat tersebut. Yang ketiga adalah fitnah pengetahuan, fitnah ilmu. Dia akan menguji kita, memfitnah kita dengan pengetahuan. Dia akan memberitahukan kita tentang banyak berita, dan banyak orang akan tergoda, bahkan banyak orang akan mengikutinya. Yang keempat adalah fitnah sultan, kekuasaan. Dia akan menguasai seluruh bumi kecuali Makkah dan Madinah. Dia masuk Jakarta enggak nanti? Masuk Jakarta. Masuk ke komplek Permata Mediterania, masuk di sini juga. Ya, semoga kita semua enggak ketemu dengan dia. Dia akan keliling dunia dalam waktu 40 hari. Hari pertama dihitung dinilai seperti setahun. Hari kedua dinilai, Rasulullah jelaskan SAW. Nanti jelaskan pada waktu penjelasan tentang Dajjal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, semua dunia akan dikelilingi oleh Dajjal. Kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah, ada malaikat yang menjaga. Setiap kali dia ingin masuk, mau dari selatan, dari utara, dari manapun dia masuk, ada malaikat menjaga dengan pedangnya. Sampai dia akan menggoda seluruh orang. Itu dengan kekuasaan yang diraih. Dan itu 4 fitnah yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan di dalam surat ini banyak kita mengkaji dan mempelajarinya dan membacanya di setiap malam Jumat atau pada hari Jumat, agar senantiasa kita meraih keberkahan dan kemuliaan dan terjaga daripada fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah dari manusia, dari syaitan, dari orang-orang yang dengki, hasad kepada kita. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga keluarga kita, seluruh umat Islam agar senantiasa diridai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.